Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Dividend Investing Strategi Terbaik, Nabung Saham dengan Santai. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahamannya utuh. Kalau ditanya, lebih pilih mana? Capital gain atau dividen? Kamu pasti tentu akan lebih pilih capital gain kan? Tentu tidak salah, karena capital gain biasanya memberikan profit yang lebih besar. Kalau dividen yang konsisten, paling besar 3-5% saja. Tapi kalau capital gain bisa di atas 10%. Mimin setuju dengan pendapat itu. Tapi, izinkan di video ini, Mimin share satu persepsi yang berbeda. Secara persentase, memang capital gain jauh lebih besar dari dividen. Tapi, dividen juga punya banyak keunggulan, yaitu pertama, untuk nikmati profit dari capital gain, kamu harus jual dulu sahamnya. Sedangkan untuk menikmati profit dari dividen, kamu tidak perlu jual saham. Kedua, profit dari capital gain hanya sekali, karena kalau sudah dijual sahamnya, kamu tidak bisa dapat profit lagi, kecuali beli lagi sahamnya dan saham itu naik lagi. Profit dari dividen berulang, hanya perlu sekali punya sahamnya dan di-hold saja. Kalau perusahaan bagi dividen setiap tahun, kamu pasti dapat bagian, dan akan terus dapat bagian selama sahamnya tidak dijual. Ketiga, agar mendapat capital gain, kamu harus aktif melakukan jual beli pada beberapa saham dan menghabiskan waktu melihat online trading. Sedangkan dividen hanya perlu analisa satu kali dan update kinerja 3 bulan sekali tanpa perlu aktif membuka online trading setiap hari. Keempat, untuk mendapatkan capital gain, kamu perlu skill khusus dalam analisa. Sedangkan dividen, tanpa skill apapun, selama kamu punya sahamnya, dividen tetap masuk setiap tahun. Tidak peduli kamu mengerti analisa fundamental, teknikal, atau tidak mengerti sama sekali. Kelima, untuk dapat capital gain, kamu harus kerja melakukan jual beli. Untuk dapat dividen, kamu tidak perlu bikin apa-apa dan hanya perlu beli sahamnya saja. Selebihnya, perusahaan yang bekerja untuk kamu. Keenam, capital gain agak sulit diprediksi. Bisa saja analisamu benar, tapi kalau sahamnya turun, tetap saja nggak profit. Sedangkan dividen lebih mudah diprediksi, karena dihitung dari laba yang dihasilkan dalam setahun. Nah, dari 6 perbedaan di atas, Mimin mau bahas lebih detail tentang hal-hal penting yang perlu diketahui agar bisa menikmati dividen dengan maksimal. Pertama, dividen akan selalu receh di masa sekarang, tapi bisa jadi besar di masa depan. Rata-rata perusahaan besar yang bagi dividen punya yield di angka 3-5% saja. Sebut saja BBCA, BBRI, BMRI, ASI, Telkom, dan masih banyak lagi. Artinya, kalau kamu invest 10 juta, dividen setiap tahun hanya 300.000 sampai 500.000 saja. Itulah dividen di masa kini. Bagaimana dengan dividen di masa depan? Kamu bisa melakukan simulasi sederhana dengan data di masa lalu untuk membuat proyeksi yang ada di masa depan. Dividen BMRI yang dibagi tahun 2021 adalah Rp220 per lembar. Kalau kamu beli di tahun 2021 dengan harga Rp6.000, yieldnya memang hanya 3,66%. Tapi kalau kamu sudah beli di tahun 2010 dengan harga Rp2.500, yield yang diperoleh adalah 8,8%. Dan mungkin saja orang yang beli saham ini dengan durasi yang lebih lama punya yield yang lebih besar lagi. Itulah kehebatan pertama dari dividen yang jarang diketahui orang. Jangan fokus masa kini, tapi lihatlah jangka panjang. Kedua, dividen 1 tahun memang receh, tapi kalau dikumpulkan jadi besar juga. Salah satu kelebihan dividen investing adalah memperoleh pendapatan berulang setiap tahun. Hal ini yang sering tidak disadari banyak orang. Kalau kamu beli saham BMRI di tahun 2021 dengan harga Rp6.000, mungkin hanya dapat dividen Rp220 per lembar. Artinya, satu lot hanya terima dividen Rp22.000 saja. Sangat receh kan? Tapi, kalau kamu sudah beli saham ini dari tahun 2010, satu lembar BMRI yang kamu miliki sudah menghasilkan total dividen sebanyak Rp1.713 dalam 10 tahun. Artinya, satu lot yang kamu miliki sudah menghasilkan total dividen Rp171.300. Perbedaannya sangat jauh kan? Bahkan bisa beda 7 kali lipat dari dividen tahun 2021. Inilah rahasia kedua dari dividen investing, di mana profitnya diperoleh secara berulang setiap tahun
dan akan terus seperti itu selama kamu punya sahamnya. Ketiga, cepat atau lambat pasti balik modal. Kehebatan ketiga dari dividen yang sering dianggap receh adalah konsep balik modal. Kamu beli saham BMRI di tahun 2021 dengan harga Rp6.000, dapat dividen Rp220 per lembar. Artinya, kamu hanya balik modal sekitar 3,66% saja dari dana investasimu. Tapi, bagaimana dengan mereka yang membeli BMRI di tahun 2010 dengan harga Rp2.500? Apabila menghitung total dividen yang sudah masuk di rekening dengan jumlah 1.713, artinya mereka sudah balik modal sekitar 68,52%. Angka tersebut akan terus naik dari tahun ke tahun dan akan ada saatnya total dividen yang diterima setara dengan harga beli yang dulu dikeluarkan. Sekalipun beberapa tahun ke depan dividennya turun, tetap saja kan total dividennya naik terus. Pada akhirnya, cepat atau lambat, kamu akan balik modal juga dari dividen. Tidak peduli harga saham lagi naik atau turun. Keempat, tidak pusing harga lagi naik atau turun. Melanjutkan poin ketiga tadi, apabila nanti total dividen kamu terima sudah lebih besar dari harga beli, kamu tidak akan pusing lagi dengan naik turun harga. Kenapa? Karena sudah balik modal, dan dana yang ada di saham itu hanya tersisa profitnya saja. Mau harga naik nggak masalah, mau harga turun nggak masalah. Satu hal yang pasti, harga mau naik atau turun, di tahun depan kamu tetap dapat dividen dan itu sangat menyenangkan. Menurut pendapat Mimin, konsep investasi pada dasarnya seperti ini, yaitu menikmati dividen setiap tahun. Apabila kamu membeli saham dan masih mengincar capital gain, mungkin kamu masih termasuk trader. Yang membedakannya hanya jangka waktu. Apakah trader 1 hari, trader 1 tahun, trader 3 tahun, bahkan trader 10 tahun. Tapi sebenarnya, kita tidak perlu terlalu berdebat tentang namanya investor atau trader, karena yang terpenting dari semua adalah apakah kamu bisa mendapatkan profit atau tidak. Mau disebut trader is okay, mau disebut investor is okay juga. Yang penting, profit. Oh iya, pembahasan di video ini merupakan sebagian kecil dari pembahasan di e-book Strategi Nabung Saham. Apabila kamu tertarik mempelajari dividen investing dengan lebih mendalam, bagaimana cara belinya, money management-nya seperti apa, saham apa yang layak dalam investasi dividen, hal apa saja yang perlu diwaspadai dan berbagai pembahasan lainnya, mungkin e-book ini bisa membantu. Anyway, teknik nabung saham seperti ini memang cukup jarang disuarakan. Tapi apabila dilakukan dengan benar dan konsisten, besar kemungkinan di masa depan hasilnya akan luar biasa. Semoga kamu mendapatkan hal baru di video ini ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Thank you.